Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita dapat melangkahkan kaki ke tanah lapang ini dengan suasana hati yang bahagia tiada bertepi. Puja dan puji syukur tak habis kita panjatkan untuk Ilahi Rabbi. Hari ini Rabu 28 Juni 2023, umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah yang mengingatkan kita akan sejarah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, ibadah kurban dan nilai kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penyampai agama Islam dengan risalah kerahmatan lil alamin. Jamaah kaum muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu di antara 5 nabi yang bergelar ulul azmi. Di samping Nabi Ibrahim itu ada juga Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebabkan mereka mendapatkan gelar ulul azmi dikarenakan mereka diuji dengan ujian yang berat, namun tetap tegar, tabah, kuat, sabar dan istiqomah untuk menjalankan perintahnya. Pengorbanan yang amat besar itu dilakukannya dengan penuh ketulusan dan kesabaran. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kesabaran para rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sebagaimana Rasulul Azmi lainnya, karakter Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah didapat begitu saja, namun ia mesti melalui ujian kehidupan yang panjang. Dari situ Ibrahim tampil sebagai sosok yang sabar, namun pantang surut ke belakang dan terus melangkahkan ke depan berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan karakter yang kuat itu, ia membangun keluarga yang berkarakter juga. Istrinya yang solihah, setia dan sabar. Anaknya yang soleh, berbakti dan juga halim.
Di luar ujian kehidupan Ibrahim sebagai ayah dan kaumnya yang menentang dakwahnya itu, ada ujian pribadi yang bersama istrinya yang amat dicintainya, Sarah. Setelah puluhan tahun menikah, sepasang suami istri ini tak kunjung dikaruniai buah hati. Atas persetujuan dan anjuran dari Sarah, Ibrahim menikah lagi dengan seorang wanita solihah yang bernama Hajar. Dari pernikahan dengan Hajar inilah seorang anak laki-laki yang soleh lahir ke dunia, yaitu Ismail alaihissalam. Tanpa disangka, Sarah, istri Ibrahim yang pertama, di kemudian hari juga melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Hadirin, Ibrahim dikarunia buah hati setelah dalam ikhtiar dan doa dan penantian yang sangat lama, yaitu setengah abad setelah menikah. Kesabaran itu pun berbuah manis. Ibrahim dikaruniai anak-anak yang soleh, bahkan anak-anak itu kelak menjadi nabi-nabi berikutnya. Dari garis keturunan itulah kelak lahir seorang nabi dengan akhlak yang agung, penutup dari para nabi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya ujian dari Allah untuk Ibrahim masih berlanjut. Setelah dikaruniai pertama anak yang bernama Ismail, yang kehadirannya telah dinanti selama setengah abad itu, harus pula diikhlaskan Ismail untuk dipersembahkan kepada Allah dengan cara disembelih. Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu biulamin halim. Falamma balaghu ma'us ahiya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umurnya sanggup menjalankan perintah bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 100 dan 100 sampai 102. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, dapat kita bayangkan bagaimana perasaan Ibrahim kali itu. Setelah ujian demi ujian dilaluinya dengan penuh kesabaran, kini tiba saat kegembiraan sebagai seorang ayah itu datang. Tapi tak lama harus dilepaskan dengan melaksanakan perintah Allah berikutnya, yakni mengikhlaskan menyembelih anaknya. Harta yang paling berharga yang ada di dunia ini untuk semata demi Allah ia korbankan. Anak laki-laki itu Ismail memiliki sifat yang halim, satu sifat yang melampaui kesabaran. Bedanya, sabar lebih cenderung sebagai sebuah respon atas peristiwa yang menimpa seorang, sementara itu halim adalah manakala sabar tidak hanya sebagai respon semata, tapi telah menjadi sikap hidup karakter, habitus seseorang. Dalam hal ini Ibrahim melakukan melalui akhlaknya yang mulia yang berhasil mentransfer nilai-nilai kehidupan kepada putranya, yaitu Ismail. Ayah dan anak ini pun berserah diri kepada Allah. Dibaringkannya Ismail dengan terlengkap ke bumi supaya memudahkan Ibrahim melangsungkan pisau ke atas leher Ismail. Kali Ibrahim mengacungkan pisau yang telah tajam itu, Allah menyeru, wahai Ibrahim, sesungguhnya telah engkau benarkan mimpi itu, kami beri ganjaran kepada orang yang berbuat kebajikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu percobaan yang atau ujian yang nyata, dan telah kami tebus dia, yaitu anak itu, dengan seekor sembelihan yang sangat besar.
Jamaah Idul Adha rahimakumullah, di antara kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya itu ada beberapa nilai kehidupan yang dapat kita ambil. Yang pertama, pendidikan dalam keluarga. Keluarga Ibrahim adalah salah satu panutan dalam pembinaan keluarga sakinah, baik dalam aspek pendidikan anak, realisasi suami dengan istri, maupun peran sosok nahoda yang membawa bahtera dalam mengarungi samudera kehidupan. Kemudian yang kedua, musyawarah dalam hal praktek melaksanakan perintah Allah tersebut. Nabi Ibrahim ternyata tidak luput atau tidak lepas dari bermusyawarah dengan putranya. Kemudian yang ketiga, bersabar, menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah semata. Bahkan Ibrahim dan Ismail menunjukkan sikap yang sabar yang di atas rata-rata, yaitu dengan sifat halim. Kemudian yang keempat, yakni membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan kepada sesuatu hanya kepada Allah saja, yakni tawakal. Kemudian yang kelima, cinta, kesadaran diri, perasaan jiwa dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada sesuatu dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Kemudian yang keenam, ikhlas beramal semata, mengharap ridho Allah, keterkaitan antara perasaan cinta dan kepasrahan Sang Pencipta menjadikan Ibrahim beramal soleh dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan ketulusan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah khauf dan roja. Beliau memiliki rasa takut yang luar biasa terhadap ancaman adabnya, maka pelaksanaan perintah seberat apapun resikonya dia lanjutkan dan kita dijalankan. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapannya, senantiasa berharap keridhoannya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi